Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syafa Sinatria, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan topik pengembangan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Andeswani Tatak Setia Suwasono, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kediri. Yang saya hormati Ibu Ratna Dewi Ambarwati, Sarjana Pendidikan, selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, saya punya pantun nih. Pergi ke Jogja untuk memahat, pergi ke sana membawa diri, duduk manis penuh semangat, mendengar ceramah pengembangan diri. Seperti yang telah saya sampaikan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yakni pengembangan diri. Saat ini kita telah memasuki revolusi industri 4.0. Wah, ternyata sudah sangat maju bukan? Semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, akan mengalami era ini. Baik generasi Z maupun generasi milenial dituntut untuk bisa menghadapi setiap tantangan agar tidak terkalahkan oleh zaman. Kemudian, apa saja ciri-ciri revolusi industri 4.0? Ciri-cirinya ada antara lain teknologi dan industri berkembang secara pesat. Pengaruhnya terjadi secara global dan masih banyak lagi. Di era ini banyak sekali skill yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita harus mengenali kemampuan dan potensi diri yang kita miliki. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kembangkan potensi yang kita miliki dengan optimis agar bisa menghadapi berbagai tantangan di era ini. Lalu, apakah hadirin sekalian sudah tahu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi era ini? Atau mungkin ada yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan yang terjadi secara pesat dan global. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, diperlukan suatu upaya pengembangan diri. Yang pertama, kita harus menerima dan mencintai diri sendiri, atau biasa disebut dengan self-love. Saat ini belum banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Seringkali mereka dilanda insecurity. Orang-orang yang dilanda insecure sering menganggap pencapaian orang lain lebih hebat dan pencapaiannya kurang hebat. Oleh karena itu, untuk menekan insecurity diperlukan adanya self-love. Mengapa self-love menjadi hal yang sangat penting? Karena jika kita sudah bisa menerima diri sendiri atau mencintai diri sendiri, kita akan selalu mengupayakan hal yang terbaik untuk diri kita. Selain itu, kita perlu menerima dan memanage segala kelebihan maupun kekurangan. Jangan sampai kelebihan membuat seseorang menjadi sombong, dan jangan sampai kekurangan membuat kita merasa insecure. Semua manusia itu hebat sesuai kapasitasnya. Apabila mencintai diri sendiri, kita akan menghargai bakat dan minat yang dimiliki. Setiap individu memiliki bakat dan minatnya yang berbeda. Ada yang memiliki passion di bidang teknik, ekonomi, kuliner, pekerjaan di balik layar, pekerjaan di depan layar, passion di bidang seni, dan masih banyak lagi. Sejatinya, semua passion yang ada pada diri seseorang selalu mengarah pada hal yang positif. Tentunya respon setiap orang terhadap bakat minatnya berbeda. Ada yang langsung mengenalinya, ada yang perlu proses untuk mengenali, bahkan ada yang sedang dalam fase trial and error untuk mengenali bakat dan minatnya. Seperti si A yang awalnya merasa bakatnya ialah di bidang memasak. Namun setelah ditelusuri, ternyata bakatnya di fotografer makanan. Nah, jika para hadirin sekalian sudah mengenali bakatnya masing-masing, itu adalah suatu hal yang sangat baik. Dan untuk yang belum, tidak perlu khawatir. Pelan-pelan saja menemukan bakat dan minatnya. Untuk mengembangkan diri, skill juga harus diasah. Ada banyak cara untuk mengasah skill yang kita miliki. Kita bisa mengambil berbagai kursus, seperti kursus memasak, kursus bahasa Inggris, kursus barista, dan masih banyak lagi.
Saat ini sudah banyak platform yang menyediakan kursus dengan biaya terjangkau, bahkan gratis. Dan nantinya seseorang juga akan memperoleh sertifikat. Sertifikat tersebut bisa dimasukkan ke dalam kurikulum vitae yang akan berguna di dunia kerja. Namun, sertifikat yang dilampirkan juga harus sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Misalnya seseorang melamar pekerjaan akuntan, ia bisa menambahkan sertifikat kursus pajak brevet A dan brevet B. Jika merasa memiliki lebih dari satu skill, pilih salah satu dari sekian skill tersebut. Kemudian asah lebih dalam agar kita juga bisa menjadi lebih terarah. Selain itu, kita juga bisa mengikuti webinar yang banyak diadakan oleh influencer di bidangnya, dinas, dan lain-lain. Dengan mengikuti kursus atau webinar, hal ini akan membuat kita menjadi lebih produktif. Kemudian, membaca juga tak kalah pentingnya. Saat ini sudah banyak buku yang dapat menunjang passion dan bisa didapat dengan mudah, baik secara offline maupun online. Tak cukup sampai di situ. Ilmu dari kursus, webinar, atau buku juga harus diterapkan di dunia kerja, di kehidupan sehari-hari, atau di lingkungan sekitar. Kemampuan yang kita miliki tentunya juga akan sangat membantu masyarakat. Seperti jika kita memiliki passion di bidang kuliner, kita dapat membuka usaha kuliner dan berdampak untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Atau jika kita memiliki skill di bidang desain, kita dapat membantu klien yang ingin mendesain untuk bisnisnya. Untuk memperoleh semua itu tentu saja tidak mudah. Diperlukan perjuangan dengan langkah demi langkah. Yang perlu ditanamkan adalah positive thinking pada diri sendiri. Hal ini tentunya sangat membantu menjaga pola pikir dari hal-hal negatif. Pikiran negatif dapat menjadi penghambat di proses pengembangan diri, seperti munculnya keraguan, insecure, tidak percaya diri, dan lain-lain. Selain itu, konsisten juga sangat perlu. Untuk menuju perubahan, diperlukan adanya suatu konsisten dari diri. Kemudian memasuki tahap perubahan kecil hingga tahap perubahan besar. Ingat, every small step is a progress. Selain itu, selama kita menjalani setiap prosesnya menuju lebih baik, fokuslah pada diri sendiri. Jangan terlalu berfokus pada komentar atau progres orang lain. Apakah hadirin sekalian masih ada yang sering overthinking dengan pendapat dan progres orang lain? Atau mungkin merasa dirinya belum cukup mampu seperti yang orang lain lakukan? Sudah jelas bukan? Hal itu hanya akan menghambat proses pengembangan diri. Bukankah jika kita ingin sampai ke tujuan, kita juga harus fokus pada jalan diri kita sendiri? Hindari konten-konten yang toksik. Fokuslah pada hal-hal yang berdampak positif bagi kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau kekurangan. Ceramah kali ini akan saya tutup dengan sebuah quote. Keep going until you can, no matter what they say. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.